Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi perhatian publik. Program ini awalnya bertujuan mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi. Namun, muncul dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang, harga pengadaan, serta kebutuhan real sekolah, sehingga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi anggaran. Jika terbukti ada penyimpangan, hal tersebut mencederai prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat, tata kelola yang baik, serta komitmen anti korupsi dalam setiap kebijakan publik. Isu dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dianalisis melalui perspektif manajemen ASN. Yang pertama, dari sisi kode etik dan perilaku ASN, muncul dugaan intervensi kebijakan atau policy capture, ditandai dengan adanya grup Mas Menteri Kortim sebelum pelantikan resmi. Hal ini mengindikasikan perencanaan kebijakan yang melibatkan pihak non-ASN, sehingga berpotensi melanggar prinsip integritas dan netralitas. Selain itu, dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan yang mengarah pada satu produk tertentu menunjukkan potensi loyalitas ganda. Kedua, dari aspek kompetensi dan perencanaan, rekomendasi teknis ASN yang mempertimbangkan kebutuhan daerah 3T diduga diabaikan. Kebijakan lebih berorientasi pada serapan anggaran dan distribusi fisik, bukan pada dampak nyata pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dalam aspek pengawasan dan sistem merit, adanya arahan untuk tidak merekam rapat serta dugaan mutasi pejabat yang tidak sejalan menunjukkan lemahnya transparansi dan perlindungan terhadap ASN yang kritis. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada masa Nadiem Makarim, terdapat aspek yang sudah sesuai dengan implementasi manajemen ASN. Proses penetapan tersangka dilakukan melalui pendalaman bukti, pemeriksaan saksi, serta ex post penyidikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemanggilan lebih dari 120 saksi dan 4 ahli menunjukkan adanya pengawasan yang ketat. Kasus ini juga membuktikan bahwa pejabat tinggi negara tidak kebal hukum, serta menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan bahwa seluruh ASN diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa melihat jabatan. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada masa Nadiem Makarim, terdapat bagian yang belum sesuai dengan implementasi manajemen ASN. Dugaan korupsi bertentangan dengan nilai dasar ASN dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan bebas dari KKN. Selain itu, dugaan penyalahgunaan wewenang melanggar kode etik dan perilaku ASN. Dari sisi manajemen kinerja, kegagalan program digitalisasi akibat dugaan penyimpangan menunjukkan lemahnya tanggung jawab atas hasil kebijakan. Hal ini juga mencerminkan belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam mengawal proyek strategis pemerintah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, upaya perbaikan harus menyentuh 4 aspek utama. Yang pertama, manajemen ASN, yaitu memperkuat pembinaan integritas, pengawasan internal oleh inspektorat, serta memastikan setiap kebijakan melalui prosedur birokrasi resmi tanpa intervensi pihak luar. Yang kedua, sistem merit, dengan memastikan pengadaan berbasis kompetensi dan rekomendasi teknis ASN yang profesional, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, akuntabilitas, melalui audit transparan, pengelaporan terbuka, dan evaluasi berbasis dampak program. Yang keempat, sanksi disiplin, yaitu penegakan hukuman administrasi hingga pidana secara tegas dan adil, tanpa melihat jabatan guna menjaga kepercayaan masyarakat publik. Kasus ASN di Palembang yang diduga karaoke sambil live TikTok saat jam kerja menuai banjir cibiran dari warganet. Aksi tersebut dinilai tidak mencerminkan profesionalisme, karena jam kerja seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan publik.
Video yang tersebar luas di media sosial memicu kritik tajam dan merusak citra instansi tempat ASN tersebut bekerja. Kasus tersebut termasuk isu Smart ASN karena berkaitan dengan perilaku di era digital. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme, disiplin, dan literasi digital. Smart ASN seharusnya berintegritas, bijak bermedia sosial, serta menjaga nama baik instansi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Bagian yang sudah sesuai dengan implementasi Smart ASN. Yang pertama, respon cepat pemerintah daerah, yaitu menandakan implementasi akuntabel dan profesional. Pemerintah kota melalui Sekda dan BKPSDM segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan. Langkah ini menunjukkan adanya akuntabilitas dan penegakan disiplin sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap publik. 2. Pemanfaatan teknologi digital atau adaptif. Meskipun penggunaannya tidak tepat, kasus ini menunjukkan bahwa ASN telah mampu memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Hal ini mencerminkan aspek adaptif terhadap perkembangan teknologi yang merupakan salah satu karakteristik Smart ASN. Namun, kemampuan digital tersebut perlu diimbangi dengan literasi digital dan etika bermedia sosial agar sesuai dengan nilai Smart ASN. Bagian yang belum sesuai dengan implementasi Smart ASN terlihat dari kurangnya integritas dan profesionalisme, di mana ASN melakukan live TikTok dan karaoke saat jam kerja dengan mengenakan seragam dinas. Tindakan ini mencerminkan rendahnya disiplin sebagai pelayan publik. Selain itu, rendahnya literasi dan etika digital terlihat dari ketidaksiapan menghadapi dampak viral, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pemerintah di Palembang. Upaya yang dapat dilakukan adalah menginternalisasikan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan adaptif melalui pembinaan rutin, coaching, serta evaluasi kinerja agar terbentuk ASN yang profesional dan menjaga citra institusi. Selain itu, perlu monitoring dan pengawasan perilaku digital dengan menyusun pedoman penggunaan media sosial serta melakukan pengawasan berkala guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan.